Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrifatun Nabiah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya sedang PPL di MTS Plus Al-Bukhari Tanjung. Kita ke MTS Al-Bukhari Tanjung yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Oke. Siap ya belajar? Siap. Baiklah. Sebelum kita mulai untuk belajar, marilah kita berdoa dulu. Ketua berdoa dulu. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran, saya absen dulu. Mungkin siapa yang belum ya? Saya absen dulu. Nanti acungkan jari yang hadir. Bilang hadir di sini. Ainun, Anissa. Sakit. Oh, Anissa sakit. Terus Ayu Juliana. Sakit. Sakit. Daliatus Sani. Hidayatul Askia. Ismatul Hasanah. Kirdi Sadia. Kiryatun Natifah. Ikailal Askia. Nabila Al-Husna. Nabila ya. Natswa Salsabila. Natasha Andrea. Naila Askia. Nur Fatmawati. Nur Hikmah. Nur Iza. Nur Halimah. Sakit. Nur Rahmatun Nazika. Terus Nur Soimul Jannah. Octavia Farhadus. Tri Almaidah. Terus Siti Nur Harista. Usi Gusti. Zian Koreatin. Zuriatul Aulia. Jadi di sini yang tidak berangkat tiga anak yang karena sakit ya. Dan kita mulai pelajaran. Sudah siap kak? Siap ya. Kalian bahagia enggak? Aljabar. Bentuk aljabar. Nah, siapa ya? Mungkin ada yang pernah kenal nggak ini siapa? Kenal nggak? Ini siapa ya? Ini adalah seorang perempuan muslim yang namanya Al-Kawaritsu. Nah ini yang menemukan tentang aljabar. Jadi ilmuwan muslim yang menemukan tentang bentuk aljabar. Dia adalah astronomi dan geografi yang termasyhur. Ya, dia lahir di Uzbekistan dan Baghdad. Jadi kalian harus terinspirasi karena apa? Orang muslim saja bisa menemukan suatu ilmu ya, suatu penemuan yaitu aljabar yang tadi manfaatnya banyak sekali. Jadi kamu harus terinspirasi untuk menjadi seorang ilmuwan juga bisa ya. Selanjutnya di sini kita tentang pengertian bentuk aljabar ya. Bentuk aljabar adalah suatu kalimat matematika yang melibatkan simbol-simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, di sini perhatikan contoh bentuk aljabar ukur. Misalnya tadi ya, tadi 3 kali A sama dengan 3A, betul kan? Jadi itu merupakan bentuk aljabar. Misalnya 5X
7 itu artinya 3 kali A ditambah 7. Terus yang C itu 2M kuadrat dikurangi 3N itu artinya 2 kali M kuadrat dikurangi 3 kali N. Nah di sini tidak harus kamu pahami di sini. Ada huruf E, ada huruf A, ada huruf M, dan ada huruf N. Nah itu suatu lambang nanti yang mewakili suatu nilai, mempunyai nilai nanti. Seperti yang saya katakan tadi, kalian mau mencari uang saku per hari gitu kan? Jadi 30 kali X. Nah X itu sebenarnya ada nilainya. Nah itu merupakan suatu bentuk aljabar. Saya lanjut ke apa ya? Unsur-unsur bentuk aljabar. Nah di sini unsur-unsur bentuk aljabar itu ada apa saja? Ya. Nanti kalau secara konsep belajar bentuk aljabar nanti kita ke LKPD. Ya, ke LKPD itu bahan ajar juga ada. Nanti kita ke konsep. Ini kita ke istilahnya secara teori saja dulu. Yang pertama namanya variabel atau peubah. Jadi variabel atau peubah itu suatu simbol tadi yang dilambangkan dengan sebuah huruf, ya. Boleh A, B, C, D sampai Z boleh. Jadi itu nanti tergantung kalian mau melambangkan apa. Terus yang kedua itu namanya koefisien, yaitu suatu bilangan yang menyertai variabel pada suatu bentuk aljabar. Nah tadi 3 kali X, ya kan? Jadi itu ada 3, ada X gitu kan? Kalau X namanya variabel, terus 3 yang menyertai X. Jadi istilahnya suatu angka yang mewakili X itu namanya adalah koefisien. Ya. Kalau kita belajar ini saja mungkin secara gampang angka yang menempel, tapi itu merupakan suatu hal yang salah sebenarnya. Ya, kita tidak boleh seperti itu. Tadi suatu angka yang mewakili variabel namanya adalah koefisien. Terus unsur yang ketiga itu ada konstanta. Konstanta itu apa sih? Konstanta itu suatu angka. Ya, jadi angka saja. Itu tidak ada hurufnya. Itu namanya adalah konstanta. Nah, misalnya itu diketahui 2X ditambah 5Y ditambah 6. Nah, di situ ada variabelnya apa? Variabelnya apa? Di soal itu ada 2X ditambah 5Y ditambah 6. Kira-kira variabelnya apa? Nah, benar sekali kalian. Jadi X dan Y itu merupakan apa variabel. Sedangkan 2 dan 5 merupakan koefisien. Sedangkan 6 merupakan konstanta. Jadi sudah bisa memahami ya. Jadi itu unsur-unsurnya. Terus ada lagi namanya suku. Bukan suku Dayak, bukan suku Jawa ya. Kalau itu kita belajar di PS nanti ya. Ada suku Jawa, ada suku Dayak. Jadi itu bersuku-suku itu berkelompok. Sama ini ya, sama dengan bentuk aljabar. Suku itu bagian dari bentuk aljabar berupa variabel beserta koefisiennya atau konstanta yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Ya, di sini nanti istilahnya dipisahkan oleh plus atau minus, positif atau negatif. Kita berdiskusi ya. Ya siap? Ini pemahaman kalian yang ya. Pertama tadi PPT, yang ketiga ya. Kedua permainan, ketiga diskusi. Jadi nanti saya kasihkan LKPD-nya, silakan kalian kerjakan selama 10 menit. Setelah itu nanti kita presentasikan ya, hasil diskusi ini kita presentasikan. Nanti di akhir kita ambil suatu kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini. Dikerjakan secara berkelompok ya Pak.
Koefisien itu apa, variabel itu apa, konstanta itu apa, suku itu apa. Aktivitas 2 silahkan dibacakan itu Mbak untuk melengkapi tabelnya. Boleh kalian ke depan sini untuk menuliskan tabelnya atau dibaca di situ di depan saja Mbak. Variabelnya misalnya di sini 2A ditambah 4B, silahkan di sini. Silakan didengarkan, nanti bukan ada yang bertanya atau mungkin ada yang menyalahkan. Berdoa dan variabelnya A dan B, koefisiennya 2 dan 4, konstantanya. Ya, yuk yang kedua. Untuk aljabarnya 2B, variabelnya B, koefisiennya 2, konstantanya. Konstantanya nggak ada. Terus jenis aljabarnya Aljabarnya 1 ya. Yang ketiga 5x ditambah 3y min 2, variabelnya x dan y, koefisiennya 5, 3, dan 2, konstanta. Salah. Maaf, Salah. yang duanya itu adalah konstanta, yang koefisiennya Negatif 2 adalah konstanta. Ya, jadi yang tidak ada hurufnya itu adalah konstan. Ayo lanjut Bang. Nggak apa-apa, bagus kita berdiskusi. Ya, 6p 6B dikali 2i ditambah 3r, variabelnya p, i, dan r, koefisiennya 6, 2, dan 3, konstantanya. konstantanya nggak ada. Jenis aljabarnya apa Mbak? Suku 3. Suku 3 itu dalam nama lainnya trinomia. Tepuk tangan dulu. Ya, jangan lupa. Nanti buat rangkuman lagi di rumah per kelompok biar kalian lebih memahami lagi apa yang kita pelajari hari ini. Jadi tugas kalian buat resume ya, atau istilahnya apa, rangkuman ya, rangkuman tentang pembelajaran hari ini biar nanti pada saat pertemuan berikutnya kita akan membicarakan tentang operasi hitung, pengurangan, dan penjumlahan bentuk aljabar. Kalian akan lebih paham lagi. Sebelum kita tutup, satu kuis dari saya, silakan nanti dijawab. 5y ditambah 3e 5y ditambah 3e ditambah 10. Kira-kira yang merupakan variabel itu apa? X dan Y. Sedangkan untuk yang merupakan koefisien 5 dan 3. Sedangkan untuk yang merupakan konstanta 10. Sebagus sekali. Tepuk tangan untuk kita berdoa dulu. Ya, kita berdoa dulu supaya mendapatkan keberkahan. Kita juga bermanfaat. Silakan untuk ketuanya